marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sampai saat ini masih memberikan kita perlindungan dan bimbingannya. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Rini Herliani sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis yang telah memberi kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan membahas tentang lembaga-lembaga pembiayaan dan relevansinya dengan aspek hukum dan bisnis. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Trianita Rani Siregar sebagai moderator dan pemateri pertama. Dan yang kedua ada Amira Afifah sebagai pemateri ketiga dan Sakat Maha sebagai pemateri kedua. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari lembaga pembiayaan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal yang dilarang untuk menarik dana langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan merupakan bagian dari lembaga keuangan yang fokus pada menjalankan fungsi pembiayaan dan tidak melakukan kegiatan yang sifatnya memungut dari dana masyarakat baik langsung maupun tidak langsung seperti tabungan ataupun deposito. Nah, dalam Peraturan Presiden tahun 2009 secara tegas melarang lembaga pembiayaan untuk menarik dana langsung dari masyarakat. Hanya lembaga keuangan bank yang dibolehkan untuk menarik dana langsung dari masyarakat. Oke, materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk lembaga pembiayaan. Nah, lembaga pembiayaan ini ada tiga. Yang pertama, perusahaan pembiayaan. Yang kedua, perusahaan modal ventura. Dan yang ketiga, perusahaan infrastruktur. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu perusahaan pembiayaan. Nah, perusahaan pembiayaan yaitu perusahaan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana untuk investasi. Bentuk pengerahan dana dari perusahaan ini ada 4, yaitu yang pertama leasing. Leasing adalah bentuk aktivitas usaha dalam bentuk barang modal yang dilakukan melalui hak opsi ataupun tanpa hak opsi dalam kurun waktu sesuai kesepakatan dengan objek transaksi menjadi hak milik lembaga pembiayaan selama berlakunya perjanjian leasing. Nah, yang kedua, pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan aktivitas pembiayaan dengan menyediakan barang sesuai kebutuhan, misalnya barang elektronik, kendaraan bermotor, dan rumah, bagi konsumen dengan cara dicicil. Yang ketiga yaitu factoring. Factoring atau anjak piutang, yaitu kegiatan pembiayaan berupa pembelian dagang sebuah perusahaan dalam jangka pendek, termasuk kepengurusan piutang tersebut, dan kegiatannya bisa dilakukan baik menggunakan jaminan atau tidak. Oke, dan yang keempat itu ada usaha kartu kredit atau aktivitas pembiayaan pembelian barang atau jasa memakai kartu kredit. Penyediaan kartu kredit ini mengikuti peraturan dari Bank Indonesia. Oke, yang kedua perusahaan modal ventura. Nah, perusahaan modal ventura ini perusahaan yang membiayai suatu perusahaan dengan menawarkan bantuan pembayaran yang dapat diangsur tanpa batas waktu dan tergantung pada kemampuan peminjam. Nah, bentuk pengerahan dana dari perusahaan ini yang pertama penyertaan saham, yaitu pemberian modal langsung kepada perusahaan yang membutuhkan jangka waktu tertentu dan untuk membantu dalam masalah likuiditas perusahaan tersebut. Yang kedua, pembelian obligasi konversi, yaitu pembelian suatu jenis obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham dari perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut. Yang ketiga ada revenue sharing atau profit atau pembagian hasil usaha, yaitu pembagian hasil dari keuntungan sebuah usaha. Oke, kita masuk ke bentuk yang ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan infrastruktur.
Nah, perusahaan pembiayaan infrastruktur ini yaitu perusahaan yang kegiatannya adalah pemberian dana bagi proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Nah, bentuk pengerahan dari perusahaan ini adalah yang pertama, pemberian pinjaman langsung untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Yang kedua, refinancing atau pembiayaan atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain. Dan yang ketiga, pemberian pinjaman subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Oke, sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan urutan C, yaitu peranan lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam mendukung perekonomian masyarakat nasional itu sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan pemodalan dan atau untuk membeli barang-barang atau aset. Perusahaan pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk mengunjung pertumbuhan perekonomian nasional. Di samping peranan tersebut, lembaga pembiayaan juga mempunyai peranan penting dalam hal pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat dengan berperan aktif dalam pembangunan. Diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dalam, yaitu faktor pemodalan. Lembaga pembiayaan mempunyai peranan penting sebagai salah satu perekonomian nasional. Lembaga pembiayaan dikatakan sebagai sumber pembiayaan alternatif karena di luar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lain yang memberi bantuan dana seperti pegadaian, pasar modal, bank, dan sebagainya. Kesulitan memperoleh dana disebabkan masing-masing lembaga keuangan menerapkan ketentuan yang tidak dengan mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana. Lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang penting, yaitu sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Di samping peran tersebut di atas, lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yang menampung, menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan, di mana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum di dalam, yaitu faktor pemodalan. Sekian dari yang saya bisa jelaskan tentang C. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Amira Fifa selaku presentator ketiga akan menjelaskan mengenai relevansi dengan aspek hukum dalam bisnis. Yang pertama ada perusahaan pembiayaan. Yang A, leasing, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Lembaga Pembiayaan dan PJOK terkait leasing. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Butir 1, yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Lalu yang kedua diatur dalam perjanjian leasing. Perjanjian leasing harus dibuat secara tertulis dan memuat semua hak dan kewajiban pihak-pihak terkait. Lalu yang ketiga, ada sengketa leasing dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Lalu yang B, pembiayaan konsumen. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33, yang mana berisikan mengenai hak dalam memilih barang, hak mendapat kompensasi dan ganti rugi, hak mendapat barang atau jasa yang sesuai, hak menerima kebenaran atau segala informasi pasti, dan hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi. Lalu selanjutnya, yaitu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau PJOK nomor 18/POJK.07/2017 tentang perlindungan konsumen sektor keuangan. Lalu selanjutnya, Keuangan Menteri nomor 444/KMK.01/2000 tentang perusahaan pembiayaan. Lalu yang C, factoring atau anak piutang.
yang dimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK titik 013 strip 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembayaran. Lalu selanjutnya ada usaha kartu kredit. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Lalu yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/25/PBI/2014 tentang penyelenggara kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Lalu yang ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Lalu yang kedua ada perusahaan modal Ventura atau Venture Capital Company yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan POJK terkait perusahaan modal Ventura. Lalu yang kedua, perjanjian antara perusahaan modal Ventura dan perusahaan rintisan harus dibuat secara tertulis dan memuat semua hak dan kewajiban pihak-pihak terkait. Lalu yang ketiga, ada sengketa antara perusahaan modal Ventura dan perusahaan rintisan dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Lalu yang ketiga, perusahaan pembiayaan infrastruktur diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang telekomunikasi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Yang kedua, perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib memiliki izin usaha dan pemerintah terkait. Lalu yang ketiga, perjanjian pembiayaan infrastruktur harus dibuat secara tertulis dan memuat semua hak dan kewajiban pihak-pihak terkait. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan case method dari materi kami, yaitu ada permasalahan di mana Kejaksaan Agung Kejagung telah merampungkan sidang kasus dugaan korupsi penyelenggara pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI tahun 2013-2019. Para pelaku dikenakan hukuman penjara dan denda triliunan. Adapun kerugian dengan keuangan negara berdasarkan perhitungan keuangan sementara penyidik dalam kasus ini mencapai 2,6 triliun rupiah. Dalam kasus ini, LPEI dalam penyelenggara pembiayaan ekspor nasional telah memberikan pembiayaan kepada para debitur tanpa melakukan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dan tidak sesuai dengan aturan kebijakan perkreditan LPEI, sehingga berdampak pada meningkatnya kredit macet atau non-performing loan atau NPL pada tahun 2019 sebesar 23,39%. Kemudian berdasarkan laporan keuangan LPEI per 31 Desember 2019, LPEI mengalami kerugian tahun berjalan sebesar 4,7 triliun rupiah. LPEI dalam memberi fasilitas pembiayaan kepada 8 grup yang terdiri atas 27 perusahaan tanpa melalui prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dan tidak sesuai dengan aturan pembiayaan dari laporan sistem informasi manajemen risiko pembiayaan LPEI. Saat ini dalam posisi kolektibilitas 5 atau macet per 31 Desember 2019, yaitu grup Wallet terdiri atas 3 perusahaan dan grup Johan Darsono terdiri atas 12 perusahaan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana mengungkapkan terdapat 8 orang terdakwa dalam kasus ini. Johan Darsono dari Suryono yang merupakan pengusaha, sementara lainnya dari internal LPEI, yaitu Joko S. Jamber, Indra W. Supriyadi, Joseph Agus Susatya, Ferry Jaifullah, Purnomo Sidi, Nur Muhammad, dan Arif Setiawan. Adapun putusan pada pokoknya yaitu 1. Johan Darsono mendapatkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun, dipotong masa penahanan serta membayar denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Selain itu, ia juga dikenakan pembayaran uang pengganti sebesar 1,99 triliun dan US dollar 56,6 juta. Dan jika tidak membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 tahun. Lalu selanjutnya ada Suyono, mendapat hukuman pidana penjara selama 6 tahun, dipotong masa penahanan serta membayar denda sebesar 750 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Selain itu juga harus membayar uang pengganti sebesar 576 miliar rupiah dan jika tidak membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 tahun. Selanjutnya ada Joko S. Jamber, Indra Wisupriyadi, Joseph Agus Susatya, dan Purnomo Sidi Nur Muhammad. Mendapat hukuman pidana penjara selama 4 tahun, dipotong masa penahanan serta membayar denda sebesar 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar atau diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Lalu yang selanjutnya ada Ferry Jaifullah dan Arif Setiawan, mendapat hukuman pidana penjara selama 4 tahun, dipotong masa penahanan serta membayar denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Sekian dari case method yang saya bacakan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan materinya. Di sini saya akan membacakan hasil kesimpulan dari diskusi kami. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan tanpa menarik dana langsung dari masyarakat. Ada beberapa bentuk lembaga pembiayaan, seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur, yang masing-masing dengan peran dan fungsi yang penting dalam mendukung perekonomian nasional. Setiap bentuk lembaga pembiayaan memiliki relevansi dengan aspek hukum dalam bisnis yang diatur oleh undang-undang, peraturan otoritas, dan keputusan pemerintah terkait. Ini menunjukkan regulasi hukum dalam menjaga transparansi, keadilan, dan keberlangsungan aktivitas lembaga pembiayaan dalam menjalankan fungsi mereka dalam perekonomian. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.